warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat religi dimanapun berada. Kembali bersama Bunda Nurul dalam program Lentera Ramadan. Sebuah program yang tayang selama bulan Ramadan menjelang berbuka di pukul 17.30. Bagaimana kabar sobat sekalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu melaksanakan semua aktivitas yang akan membawa kemanfaatan dan keberkahan. Bersama Bunda kali ini telah hadir Kepala Madrasah Alia Negeri 5 Jombang. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Suryanto, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, luar biasa. Semua kegiatan lancar tentunya ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Baik, pemaparan kali ini akan membawakan tema hakikat ibadah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat Lentera Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur pada Allah. Kalau kita pergi ke pasar, kita pergi ke tempat-tempat keramaian pada bulan Ramadan, maka akan sangat terasa bahwa walaupun banyak sekali baliho-baliho, banner-banner tentang keutamaan Ramadan, menyambut Ramadan, semarak Ramadan, tetapi dalam prakteknya banyak orang-orang yang ada di pasar, orang-orang yang di terminal, yang di stasiun, yang di bandara, itu lebih banyak yang tidak puasa daripada puasanya. Artinya apa? Artinya termasuk juga kalau sedang traweh, kalau saya lihat di kota Jombang lebih banyak yang kongko-kongko di kafe anak-anak muda kita, di alun-alun daripada di masjid-masjid. Dan apalagi di mall-mall ya, di Jombang ini, di Bravo, di Kraton, itu lebih banyak yang kesana daripada di masjid. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa kita kaum muslim masih belum menyadari tentang makna dari ibadah itu. Sementara ini ibadah ini hanya dimaknani sebagai kewajiban, keharusan, di mana kalau kewajiban keharusan ini tentunya adalah beban dan tentunya adalah berat. Oleh karena itu dalam kenyataannya kaum muslimin di Indonesia yang 92% sekarang saya terakhir itu lebih banyak mereka yang tidak melaksanakan ibadah daripada yang melaksanakan ibadah. Lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Lebih banyak yang tidak berpuasa daripada yang puasa. Ini karena menurut pemahaman mereka bahwa ibadah itu adalah kewajiban, kemudian keharusan, dan kemudian menjadi beban, dan akhirnya karena beban berat untuk dilaksanakan. Para sahabat Lentera Ramadan yang berbahagia, bahwa sesungguhnya ibadah ini memang merupakan suatu kewajiban dari agama. Tetapi jangan dimaknai kewajiban keharusan beban. Tetapi keharusan ini adalah suatu keharusan yang harus kita laksanakan. Kalau tidak, kita akan mengalami problem di dalam hidup kita. Saya ibaratkan seperti mobil atau kendaraan bermotor. Keluaran pabrik. Oleh pabrikan, kendaraan bermotor itu sudah ada aturan-aturannya. Ya, tentang perawatan berkala, tentang bahan bakarnya, tentang jenis bahan bakarnya, tentang perolian, tentang dan sebagainya. Nah, kalau kita melaksanakan kewajiban, keharusan kalau seperti itu ya harus. Kalau tidak kan sepeda motor akan cepat aus, akan rusak, akan hancur kalau tidak mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pabrikan. Jadi sesungguhnya aturan-aturan oleh pabrikan ini adalah dalam rangka awetnya, nyamannya, enaknya, dan penggunaan mobil dan sepeda motor ini tidak bermasalah. Begitu pula di dalam hidup ini, Allah yang menciptakan hidup ini, Allah yang memberikan hukum-hukum di dalam hidup ini, dan oleh karena itu kita maknai bahwa sesungguhnya kewajiban di sini itu pengertiannya seperti tadi, bahwa kalau kita tidak melaksanakan aturan-aturan dari Allah itu, kita akan mengalami problem di dalam hidup ini, ketidakseimbangan di dalam hidup ini.
Dan kemudian juga kita akan mengalami bencana, kecelakaan, pokoknya sesuatu yang negatif-negatif lah gitu. Oleh karena itu ibadah itu sesungguhnya adalah supaya kita selaras dengan aturan-aturan main di dalam hidup ini, dan ini adalah untuk kebahagiaan kita, untuk kebaikan kita. Oleh karena itu ini yang harus disadari, bahwa seperti ibadah ini sebenarnya di dalam Islam sistem peribadatan itu tidak seperti keyakinan-keyakinan agama yang lain, bahkan keyakinan orang-orang kuno dulu. Jadi kalau misalkan ada kepercayaan kalau sesembahan ini kalau tidak diberi sembahan yang berupa sesajen, yang berupa dasi kebu, dasi sapi atau apa gitu, ngamuk, akan marah, akan murka dan memberikan bencana pada masyarakat. Di dalam Islam tidak seperti itu. Allah tidak haus kekuasaan, Allah tidak haus disembah. Jadi ibaratnya bahwa Allah itu maha agung, maha kaya, maha besar, maha suci, maha mulia. Sifat-sifat Allah itu tidak tergantung kepada umat manusia. Seandainya umat manusia itu seluruh dunia ini ingkar semuanya pada Allah, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha mulia. Begitu pula seandainya seluruh umat manusia itu ingkar, taat semuanya pada Allah, tetap sifat-sifat Allah maha agung, maha luhur, dan itu adalah tetap. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la yughniyun hamid. Dan Musa berkata, sekiranya kamu sekalian dengan orang-orang yang ada di dunia ini ingkar semuanya pada Allah, Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah tidak butuh ibadah kita. Umat manusia, makhluk-makhluk Allah taat pada Allah semuanya, Allah tidak butuh. Tetapi ibadah itu adalah untuk kepentingan hamba Allah, umat manusia. Bahwa kita yang butuh Allah, kita butuh rezeki Allah, kita butuh kekuatan Allah, kita butuh perlindungan Allah, kita butuh pengayoman Allah, kita butuh kasih sayang Allah, dan sebagainya. Karena kita butuh, maka kita beribadah. Oleh karena itu kalau kita merasa bahwa ibadah ini merupakan kebutuhan, bukan sekedar keharusan beban, insya Allah akan banyak kaum muslim ini yang melaksanakan ibadahnya dengan tekun, dengan khusyuk. Karena merasa bahwa ibadah ini adalah manfaatnya kembali pada kita, tidak kembali kepada Allah. Jadi kata kita butuh kepada Allah, maka kita butuh dekat kepada Allah. Orang Jawa mengatakan butuh DP kepada Allah. Karena yang punya rezeki, punya kekuatan, punya pengamanan, keamanan, perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus dipahami. Sebagaimana anak-anak kita pelajar, anak-anak pelajar itu kan nek dikongkon sinau nggarap tugas guru itu kan wangel kayaknya. Karena mereka merasa bahwa belajar itu sebagai beban. Karena beban rasanya berat. Coba kalau anak-anak pelajar kita ini kita sadarkan bahwa belajar ini kebutuhan masa depan, kebutuhan mereka. Bahwa kalau ingin jaya di dunia ini, maka ilmu kuncinya. Ingin jaya di akhirat, bahagia akhirat, maka man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin jaya, ingin sukses, ingin bahagia di dunia, ilmu. Dan ilmu itu kebutuhan. Oleh karena itu ilmu itu merupakan kebutuhan. Jadi tidak beban. Makanya ini para guru, kepala madrasah juga termasuk tugas utamanya itu adalah menyadarkan kepada para pelajar, para siswa, siswa-siswanya bahwa belajar ini merupakan kebutuhan. Tidak hanya bukan sebagai beban. Karena apa? Nek dipikir guru lah apa bengi-bengi ngoreksi sampai pecicilan paribasane, ngoreksi tugasnya murid lah apa. Ya itu karena tugas itu bukan untuk guru. Belajar itu bukan untuk guru, tapi untuk anak-anak kita. Nah, begitu pula dalam kita beragama kaum muslim ini, bahwa ibadah ini adalah untuk kita, bukan karena untuk Allah. Apa yang saya sampaikan secara singkat, apabila itu adalah sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila itu sesuatu yang salah, ini adalah dari saya sendiri. Tapi paling tidak ini sebuah renungan bagi kita semuanya, agar kita bisa menikmati ibadah itu. Banyak di antara kita kaum muslim yang belum menikmati sholat. Seperti apa nikmatnya sholat, seperti apa nikmatnya Ramadan, seperti apa nikmatnya haji, ibadah-ibadah yang lain. Karena kita masih menganggap bahwa
Semua ibadah itu hanya sekedar kewajiban, gugurno dosa, hanya gitu. Jadi tidak menganggap ini sebagai suatu kebutuhan. Kalau menganggap kita sebagai kebutuhan, kita butuh sholat, kita butuh suasana hening, kita butuh bermunajat kepada Allah, duduk tersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi yang bisa digarisbawahi adalah bahwa ibadah itu adalah kebutuhan. Bukan beban. Lalu gimana Pak agar kita itu merasa enjoy, merasa enak, merasa nyantai dalam beribadah? Kiatnya Pak? Ya itu kita belajar ya, seperti sholat ini sudah banyak buku-buku maupun training-training tentang sholat khusyuk ya. Jadi ini sangat penting sekali, karena kalau tidak demikian kita biasakan untuk khusyuk terutama dalam sholat, kita tidak bisa menikmati bacaan-bacaan kita, sehingga kita waktu sholat itu gelambiar gitu ya. Kita misalkan baca doa iftitah, takbir saja gitu, kita tidak merasakan kehadiran Allah itu maha besar, sehingga takbir kita itu ya gelambiar, hanya lisan saja, tidak dengan hati, sehingga kita tidak bisa menikmati. Jadi supaya kita ini bisa menikmati ibadah-ibadah kita, ya kita harus belajar bahwa sesungguhnya kita membutuhkan suasana batin ketika kita sholat, kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang ya istilahnya kalau teorinya itu adalah spiritual question. Jadi menurut para ahli psikologi bahwa spiritual question ini adalah sarana kita mencapai kebahagiaan. Mustahil seseorang itu bisa mencapai kebahagiaan kalau tidak memiliki spiritual question, kecerdasan spiritual. Di antaranya kecerdasan spiritual itu adalah menyelami, menghayati setiap ibadah yang dia laksanakan, termasuk sholat itu. Jadi caranya adalah kita latihan, termasuk latihan dengan diri kita sendiri, kita praktekkan, maupun latihan baca buku, latihan mengikuti training-training itu. Berarti intinya kita harus memang memiliki ilmu untuk ke situ. Caranya untuk mendapatkan ilmu, belajar. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak. Jazakallah khairan katsiran. Demikian Sobat Religi dimanapun berada, jangan lupa saksikan kami dalam program Lentera Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.